Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan kepada Anda bahwa ada 7.300.000-an, ya bahkan hampir 7.400.000 para penerima program sosial ya, bantuan sosial dari pemerintah yang dihapus ya dari kepesertaan. Nah, program tersebut adalah program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Nah, dengan jumlah yang luar biasa tersebut, apa kira-kira dampaknya? Oke, sebelum saya akan membahas dampak terkait dengan terhapusnya 7 juta lebih ya para penerima bantuan sosial PBIJKN. Nah, izinkan saya untuk memberikan sumber kepada Anda bahwa sumber yang saya angkat di kesempatan kali ini adalah surat yang langsung ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang suratnya ini langsung berkop dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Oke, karena saya hanya menghafal rumus ya, menghafal rumus hal-hal yang eksak seperti matematika, untuk hal-hal yang bersifat dinamis seperti informasi dan lain sebagainya, saya tentu harus membaca supaya dasar hukum saya bisa lebih akurat untuk disampaikan kepada Anda semua. Oke, surat dari Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 3 Juni tahun 2025. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa sifatnya adalah sifat yang penting yang ditujukan kepada eh, dinas sosial kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, surat dari Menteri Sosial tersebut terkait adanya penghapusan ya, penghapusan sekitar 7.390.000-an ya penerima PPIJKN yang akhirnya dihapus dari sistem. Nah, oke, saya ingin membacakan isi suratnya ya. Namun mohon maaf apabila saya tidak menge-share nama suratnya dan yang lain sebagainya karena ini memang sifatnya penting dan ini sifatnya adalah internal. Menindaklanjuti instruksi Presiden ya nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi atau DTSEN. Ya, bersama ini disampaikan bahwa penetapan peserta PBI mulai bulan Mei tahun 2025 yang awalnya dari DTKS ini sudah dialihkan ke DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, dengan dialihkannya data DTKS ke DTSEN berdampak pada adanya perubahan peserta PBI, baik karena berada di luar DTSEN maupun berada di DTSEN pada desil yang atas ya. Jadi prioritas untuk yang masuk desil di DTSEN ini hanya untuk mereka-mereka yang ada di desil 1 dan desil 2, yaitu kategori miskin ekstrim dan juga kategori miskin yang berhak menerima PBI. Oke, berdasarkan hasil pemutakhiran dengan data tunggal sosial ekonomi ya, berdasarkan hasil pemadanan dengan DTSEN itu tadi, untuk kepesertaan penerima bantuan iuran JKN ya, jaminan kesehatan PBIJK, mulai Mei 2025 terdapat sebanyak 7.397.277. Saya ulangi angkanya, fantastis ya. Ada sebanyak 7.397.277 peserta PBIJK yang akan dinonaktifkan dengan rincian sebagai berikut. Oke, rinciannya dari 7.397.277 itu adalah yang pertama, tidak terdapat dalam DTSEN dengan jumlah 5.090.334. Wow, luar biasa ya, tidak masuk ke dalam DTSEN yang selama ini menerima PBIJK namun tidak masuk ke dalam DTSEN jumlahnya 5.090.334. Selanjutnya terdapat pada DTSEN dan berdasarkan hasil ground check berada pada desil 6 sampai 10. Oke, nah informasi di sini berarti ketika ada di DTSEN namun berasal dari desil 6 hingga 10, maka otomatis dihapus ya dengan jumlah sebesar 2.306.943. Ya, luar biasa. 2.306.943. Bayangkan, berarti selama ini ada sekitar 2.306.943 yang ini berada di desil 6 hingga 10 ternyata menerima PPIJK yang tentunya ini hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat kategori prasejahtera dan juga miskin ekstrim maupun keluarga miskin. Nah, itu. Jadi dilihat dari surat ini berarti maksimal ya untuk PPIJK ini berarti desil 1 sampai 5 saja. Untuk bansos itu desil 1 hingga 2, yaitu untuk kategori miskin ekstrim dan juga miskin. Nah, oke ya. Sehubungan dengan hal tersebut, jika terdapat peserta PBI nonaktif ternyata membutuhkan layanan kesehatan dan tindak lanjut segera dimohon perhatian Bapak Ibu untuk dapat membuat surat keterangan reaktivasi dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Oke,
Jika misalkan yang bersangkutan ini membutuhkan layanan kesehatan berupa BPJK, maka bisa diajukan reaktivasi. Bagaimana reaktivasinya? Nah, tunggu video berikutnya saya akan sampaikan secara detail. Intinya di kesempatan kali ini saya menguatkan kepada Anda bahwa ada 7 juta lebih tadi ya, 7 juta 397.277 yang dihapus dari kepesertaan PPIJK. Ya, jika misalkan Anda salah satunya, berarti ya berarti Anda ada di desil 6 hingga 10 seperti itu. Nah, bagaimana dampaknya? Dampak bagi KPM yang tidak aktif PPIJK-nya secara otomatis jika kita mengikuti aturan sebelumnya, maka mereka yang nonaktif di PPIJK secara otomatis bansosnya juga nonaktif. Ya, PPIJK nonaktif, bansosnya juga nonaktif. Karena jika PPIJK-nya nonaktif, berarti keluarga tersebut secara otomatis ada di desil atas ya, antara 6 hingga 10. Seperti itu. Meskipun PPIJK-nya aktif, misalkan berada di desil 3 atau desil 4, belum tentu juga bisa menerima bansos karena penerima bansos ini berasal dari desil 1 dan desil 2. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat bagi Anda. Jika misalkan masih kurang jelas, silakan Anda ulangi apa yang saya sampaikan. Dan jika masih belum jelas juga, silakan Anda bertanya terkait dengan penonaktifan PPIJK ini. Dan suratnya resmi dari Kementerian Sosial, langsung kopnya Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota di seluruh Indonesia.